Halo semuanya, apa kabar kalian? Pasti baik-baik saja kan? Di video kali ini gue mau ngasih rekomendasi anime Winter 2021. Karena rules 3 episode sudah terpenuhi, jadi anime yang tayang di musim ini sudah layak buat dinilai apakah recommended atau tidak buat ditonton. BTW, rules 3 episode adalah istilah buat menilai anime judul baru, apakah layak buat dilanjutin atau di drop. Intinya, nonton 3 episode awal dulu, baru bisa mutusin ini anime bagus atau jelek. Rules 3 episode kalau wibu tahun 2015 ke bawah pasti dah banyak yang tahu. Rekomendasi anime di video ini cuma berfokus pada anime yang judul baru aja ya, karena anime lanjutan rata-rata bagus-bagus semua di musim ini, kayak Shingeki no Kyojin, Re:Zero, Tensura, Doctor Stone, Yakuza no Neverland, Cewek Kembar 5, Nanatsu no Taizai, dan Hataraku Saibo. Dan yang paling bagus dari semua itu adalah Non Yori. Kalau yang ini no debat ya. Perlu diingat, rekomendasi ini berdasarkan anime yang gue tonton doang di musim ini. Cus, langsung aja check it bro. Yang pertama ada anime dengan judul baca sendiri aja ya, panjang banget. Bercerita tentang seorang pemuda bernama Lyot Belladonna yang bercita-cita kepingin jadi tentara di sebuah ibu kota kerajaan. Lyot berasal dari sebuah desa bernama Kunlun yang berada di ujung benua dekat dengan tempat monster mengerikan. Sayangnya, teman-teman dan banyak penduduk di desanya menganggap Lyot adalah orang paling lemah di desa dan yakin Lyot akan mati dalam perjalanannya ke ibu kota. Tapi tidak ada yang menyadari bahwa dengan tinggal di dekat monster paling berbahaya di negeri itu, apa yang dianggap penduduk setempat sebagai gangguan sehari-hari akan menjadi bencana bagi orang lain. Dan ketika Lyot menentang penduduk desa dan pergi ke kota pemula bagi para petualang, seluruh kerajaan akan segera mengetahui seberapa kuat Lyot sebenarnya. Jadi inti ceritanya itu orang paling lemah di desa menjadi paling kuat di ibu kota. Fokus cerita di anime ini adalah Lyot yang menjadi prajurit sebuah kerajaan. Di 3 episode awal gue cukup terhibur dengan ceritanya, walaupun dia overpower gitu, tapi ternyata di awal dia malah tidak lulus ujian menjadi prajurit. Karena sudah terlanjur malu jika balik lagi ke desanya, Lyot memutuskan bekerja di sebuah tempat makan sambil menunggu penerimaan prajurit lagi. Yang kurang di anime ini adalah adegan battle-nya. Di episode ketiga, kita diperlihatkan si Tuan Putri Mary bertarung dengan iblis dengan adegan pertarungan yang bagus. Tapi ketika si iblis gelut sama Lyot malah diganti dengan adegan komedi, dan ini cukup membuat gue, kok jadi gini sih? Gue kira bakal ada pertarungan yang cukup intens, mengingat yang dilawan itu adalah iblis. Tapi adegan gelutnya malah dijadiin komedi. Ya, ini membuat gue agak kecewa sedikit sih. Dari segi grafis sudah bagus kok, belum terlihat miss di episode awal saat video ini dibuat. Gue merekomendasikan anime ini karena gue melihat ada potensi episode kedepannya bakal banyak adegan action komedi kedepannya. Bukan adegan action diganti dengan adegan komedi ya, seperti yang gue sebutin tadi. Yang kedua ada anime Horimiya, bercerita tentang Hori dan Miyamura yang merupakan teman sekelas. Mereka menjadi sangat dekat setelah mereka mengetahui sisi lain dari masing-masing. Hori jika di luar sekolah dia berubah menjadi ibu-ibu rumah tangga yang mengurus segala urusan rumah tangga hingga mengurus satu adik laki-lakinya. Hori tidak punya waktu untuk kehidupan sosial seperti yang dilakukan gadis-gadis pada umumnya. Dan Miyamura jika di luar sekolah dia berpenampilan aneh seperti tindik pada telinganya dan tubuhnya penuh dengan tato. Miyamura bertemu dengan Sota, adiknya Hori, dan mengantarkannya pulang. Disitulah awal mula mereka menjadi sangat dekat. Buat yang suka romance komedi dengan tambahan slice of life, anime ini cukup menghibur. Apalagi di dua musim terakhir ini sedikit banget anime dengan genre yang sama. Grafis juga bagus dan tidak ada adegan mesum di 3 episode awal. Sayangnya 3 episode awal ini alurnya lambat dan konfliknya minim. Gue juga belum sempat baca manganya, semoga kedepannya ada konflik yang mungkin beda dari anime romance komedi pada umumnya. Overall lumayan cukup enjoy gue ngikutin anime ini. Anime yang ketiga yaitu Yakuchara Tomozaki-kun. Anime ini bercerita tentang Fumiya Tomozaki yang menempati peringkat 1 di dalam game yang bernama Attack Families. Menurutnya, kehidupan nyata adalah game terburuk. Tak ada aturan yang jelas untuk sukses, buruknya kesetaraan, dan tak ada hal yang masuk akal. Namun ia kemudian bertemu dengan gamer lain yang sama hebatnya dengan dirinya. Ia mengajarkannya hal baru. Inti dari anime ini adalah Tomozaki diajarin cara bersosialisasi dengan teman sekelasnya oleh saingannya di Attack Families yang bernama Aoi Hinami. Hinami
mengajarkan seperti tersenyum pada tempatnya, mengatakan sesuatu sesuai dengan temanya, dan lain-lain, dengan menganalogikan game Attack Family sebagai contohnya. Seperti daily questnya, berbicara dengan teman sekelas banyak 2 kali, lalu side questnya, ajaklah salah satu teman untuk pergi jalan-jalan, dan main questnya pacaran dengan salah satu teman sekelasnya. Sama kayak Horimiya, anime ini genrenya romance komedi, hanya saja anime ini jelas ada tujuan yang ingin dicapai oleh karakter utamanya. Buat pencipta grafis udah oke banget lah, sama kayak Horimiya. Rekomendasi yang ketiga adalah Hataraku Saibo Black. Kalau yang udah pernah nonton seri Hataraku Saibo pasti udah tau lah cerita anime ini. Buat yang belum nonton, gue jelasin dikit. Hataraku Saibo bercerita tentang sel-sel yang ada di dalam tubuh manusia ketika mereka bekerja. Fokus cerita di sel darah merah yang bertugas mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh, dan sel darah putih yang bertugas membunuh kuman dan bakteri serta zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, bedanya Hataraku Saibo dan Hataraku Saibo Black adalah untuk yang Black, setting ceritanya ada di tubuh manusia yang hidupnya tidak sehat dan berkelakuan tidak sehat. Seperti di episode pertama, cerita tentang perokok, diperlihatkan paru-paru yang kotor dan beberapa sel sedang membersihkannya. Lalu kolesterol yang diperlihatkan pembuluh darah penuh dengan kolesterol. Ya, pada intinya Hataraku Saibo Black ini menceritakan proses beberapa kebiasaan buruk manusia dilihat berdasarkan sudut pandang para sel yang ada di dalam tubuh manusia. Untuk grafis lumayan bagus kok, walaupun agak beda dari Hataraku Saibo yang biasa. Gua berharap anime ini jadi bad ending biar lebih menambah keseruan dan pelajaran yang berharga tentunya. Dan yang terakhir adalah anime yang berjudul Mushoku Tensei Isekai Itara Honkidashi. Terbunuh saat menyelamatkan orang asing dari kecelakaan di jalan, seorang Nate berumur 34 tahun bereinkarnasi ke dunia sihir sebagai Rudeus Greyat, bayi yang baru lahir. Dengan pengetahuan, pengalaman, dan penyesalan dari kehidupan sebelumnya, Rudeus berusaha menjalani kehidupan barunya dengan lebih baik dan tak ingin mengulangi kesalahan di masa lalu. Isekai yang slice of life-nya nggak bosenin. Yang bikin nggak bosan nonton ini walaupun nggak ada adegan actionnya adalah tubuh masih kecil tetapi pikirannya orang dah tua. Ya begitulah, seperti hal-hal mesum yang selalu dipikirkan, dan masalah yang rumit bisa diselesaikan dengan cara orang dewasa. Walaupun yang bawa anime ini adalah studio yang bisa dibilang masih baru, tapi kualitasnya udah bagus banget, bisa sejajar dengan anime lanjutan yang tayang di musim ini. Grafis dah standar anime pada umumnya lah. Anime ini sangat disarankan buat kalian untuk ditonton di musim ini. Demikian video kali ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini biar kami bisa semangat terus ngasih informasi seputar game dan anime dan visual novel. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Yo.